Kajian kitab Tafsirul Munir, masih surat Al-Mulk, surat ke-67 ya, surat pertama dari juz 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat masih bagian berapa nih ya? 25, 26 nih. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Ini rangkaian dari ayat sebentar nih, 20 hanya sampai 27. Sekarang ini ayat 23 berarti ya. 25 yang barusan. Pebelit. Nah, ini masih sambungan ya, karena masih rangkaiannya dari ayat 20 sampai 27. Ya, yang sebelumnya yaitu ayat wallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah yang telah menumbuhkan kalian, menjadikan kalian dan memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan akal. Nah, ini 3 hal ini yang kemarin ya, yang di dalam Al-Quran itu ada beberapa, cukup banyak ya, ayat yang menyebut 3 hal ini, yaitu pendengaran, penglihatan dan akal. Nah, di mana hal tersebut itu adalah kenikmatan, itu adalah anugerah. Ya, dengan indikasi di ujungnya qalilan ma tashkurun. Atas 3 kenikmatan tersebut kalian itu amat sangat sedikit yang bersyukur, yaitu tidak bersyukur atas kenikmatan tersebut, yaitu tidak menggunakannya dengan benar. Nah, tidak memanfaatkannya dengan tepat, yaitu tidak digunakan, ya, tidak dimanfaatkan untuk mendengar, melihat dan memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun ayat-ayat nakli. Sedikit nih ya, berarti sedikit sekali manusia yang demikian. Nah, sedikit sekali itu manusia yang menggunakan 3 macam kenikmatan tersebut untuk mendengar, melihat dan menafakuri ayat-ayat Allah. Artinya digunakan untuk yang lain. Karena orang-orang kafir juga sama kan, orang kafir juga punya pendengaran, orang kafir juga punya penglihatan, orang kafir juga punya akal. Tapi justru malah sebaliknya, malah digunakan untuk menentang dan membangkang kepada Allah. Nah, mereka menggunakan 3 perangkat tersebut itu ya untuk membangkang kepada Allah. Itu mereka menggunakan pendengaran, menggunakan penglihatan, menggunakan akalnya justru untuk melawannya, untuk membangkang gitu, untuk berbuat ingkar terhadap Allah. Nah, kemudian yang berikutnya kemarinnya, huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang telah menyebarkan kalian di bumi. Di awalnya, katakanlah awalnya seperti ini ya, manusia itu ya
oleh Allah itu disebarkan di bumi, kemudian di ujungnya nanti semuanya akan dikumpulkan. Ketika di bumi manusia itu oleh Allah disebar itu ya hingga hingga menempati lah, boleh dikatakan menempati seluruh penjuru bumi, seluruh pelosok bumi, hingga menjadi beragam gitu. Manusia itu beragam ya, warna kulitnya, beragam bahasanya, beragam juga kebiasaannya, tapi semuanya sama gitu. Tapi semuanya sama, nantinya akan wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kalian semua nanti akan dikembalikan. Nah, sampai di sana kemarin ya. Nah, saya ingat hadis yang ini ya, yang bahwa setiap manusia itu akan didudukkan nanti di akhirat ya. Setiap manusia akan didudukkan di satu tempat, lalu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian orang itu melihat ke arah ke sebelah kanan, tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Dan di hadapannya pun, itulahnya persis di hadapannya pun neraka yang menyala-nyala. Nah, di sini setiap orang didudukkan di satu tempat lalu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Nah, kalau kita pikir sekarang kan ini di dunia ini ada berapa macam bahasa gitu ya. Di dunia sekarang ini ada berapa macam bahasa lah. Di kita saja di Indonesia bahasanya beragam. Dari Sabang sampai Merauke lah di Indonesia sendiri itu jadi bahasa daerah sebutannya ya, bahasa daerahnya kan beragam, apalagi di seluruh dunia. Tapi nanti semuanya wa ilaihi tuhsyarun, hanya kepadanya lah kalian semua akan dikumpulkan. Nah, di antaranya akan mengalami peristiwa seperti tadi nanti di akhirat. Didudukkan di satu tempat yang kenapa lihat kanan, lihat kiri, lihat ke sana, lihat kemari, pasti asing dan mengerikan. Lalu diajak bicara itu diinterogasi itu kanalnya, diinterogasi oleh Allah, diajak bicara, ditanya itu, ditanya ini, dalam situasi yang seperti itu. Nah, tapi terkait dengan ayat ini, diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah, nanti bahasanya apa? Ya, nggak tahu lah. Pasti Allah tahu gitu ya, pasti Allah tahu, pasti Allah mengerti bahasa manapun, bahasa apapun, Allah itu paham. Aneh gitu ya. Seperti sekarang manusia yang bahasanya berbeda-beda ya, mana ada bahasa yang Allah nggak tahu? Apakah nanti semuanya sama gitunya jadi satu bahasa lah, entahlah gitunya. Saya ingat hadis yang tadinya wa ilaihi tuhsyarun, karena ketika di bumi Allah yang menciptakan, lalu Allah juga hakikatnya yang menyebarkan manusia ke seluruh penjuru bumi. Nah, kalau di dunia Allah menyebarkan manusia, setelah itu nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan manusia. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Baik yang yakin, katakanlah baik yang yakin akan hal tersebut, seperti yang disebutkan di ayat ini, hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Kalau di surat apa yang walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Nah, sungguh kalian akan datang menghadap kepada kami sendirian, sebagaimana dulu Allah menciptakan kalian. Ayatnya lanjutannya, dan kalian akan meninggalkan segala sesuatu yang kalian miliki di dunia. Segala sesuatu yang kalian miliki di dunia itu semuanya akan ditinggalkan, tidak akan dibawa, itu tidak akan ada yang terbawa ke akhirat kecuali amal. Kecuali amal itu yang akan terbawa oleh manusia sampai akhirat, itu adalah amalnya.
Dan itulah juga nanti kan yang menentukan itu nasib seseorang di akhirat. Nah, segala sesuatu yang dimiliki di dunia itu semuanya akan ditinggalkan. Ya, kebetulan kan yang kemarinnya bab apa namanya, bab mujahadahnya, bab di kajian Dalilul Falihin, hadis yang menerangkan ketika seseorang meninggal itu diiringi oleh 3 hal, yang 2 akan kembali lagi, yang 1 akan terus menemani. Yang 2 yang kembali lagi itu adalah keluarga dan hartanya. Nah, maka kan pelajaran dari sana gitu, jadikan amal. Dari keluarga jadikan amal, dari harta jadikan amal. Itu yang akan terbawa. Kalau keluarganya, kalau hartanya nggak akan ikut. Jadikan amal gitunya, dari keluarga, dari harta juga jadikan amal supaya terbawa. Jadi hakikatnya gitulahnya. Jadi hakikatnya harta itu terbawa ke akhirat kalau dari harta itu dijadikan amal. Ya, kalau yang tidak dijadikan amal hanya apa, katakanlah hanya apa, cek orang Sunda mah digunuk-gunuk, hayo mau dibawa moal ke akhirat mah. Tapi kalau dijadikan amal dari harta itu benar gitu, harta itu jadi terbawanya ke akhirat. Nah, yang ayat ke-25 berarti sekarang yang barusan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Nah, setelah ayat sebelumnya Allah memerintahkan, ayat sebelumnya diawali dengan qul. Ya, katakanlah oleh Muhammad, yaitu 2 ayat yang barusan, dialah yang telah menumbuhkan kalian dan memberi itu kalian anugerah tadinya, pendengaran, penglihatan dan akal. Kemudian ayat berikutnya yang terakhir barusan juga dimulai dengan katakanlah oleh Muhammad bahwa Allah lah yang menyebarkan kalian di bumi ini, tapi semuanya nanti hanya kepada Allah akan dikembalikan. Nah, ayat berikutnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Jadi dikatakan demikian ya tadi di ayat sebelumnya. Nah, mereka malah mengejek, mereka malah menjadikan guyonan gitu, mereka malah mempermainkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini akan terus sampai hari kiamat. Ya, seperti inilah orang-orang yang durhaka. Ya, setelah Allah memerintahkan Rasulullah SAW, ya di ayat sebelumnya tadinya, setelah Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengancam. Mestinya kalau diancam itu kan takut mestinya ya. Ya mestinya kalau diancam takut. Apalagi ancamannya ini ancaman dari Allah. Ancaman dari Allah gak ada yang berat, gak ada yang ringan. Gak ada satupun ancaman dari Allah yang ringan, itu gak ada. Yang ringan, yang enteng gak ada. Ancaman dari Allah semuanya berat. Tapi manusianya tidak mau, itu aneh nih ya. Manusia itu tidak mau itu mendengar hal-hal yang seperti itu. Termasuk nih orang Islam sendiri seperti nggak mau itu mendengar itu ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran itu, mereka nggak mau. Inginnya itu mendengar yang enak-enak gitu, yang yang enak gitulahnya, yang enak, yang terdengar. Padahal ini di surat Luqman diantaranya nih. Ininya di surat Luqman ayat 33 nih, surat Luqman ayat 33 kita baca nih ayatnya nih ya. Ya ayuhan nas, ini manusia seluruhnya, arti kafir atau mau kafir mau mukmin sama nih. Perintah Allah di surat Luqman ini, ya ayuhan nas, itu ya, wahai manusia, ittaqullah, ya bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian berikutnya, wahsyau, dan takutlah kalian, yauman la yajzi walidun an waladihi, takutlah kalian akan suatu hari di mana tidak ada orang tua bisa
menyelamatkan anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Juga sebaliknya ya, anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya sedikit pun. Artinya ini ancaman berat nih, ini ancaman berat nih. Takutlah kalian akan seperti itu gitu nanti situasinya. Wakhsyau, ini perintahnya pun wakhsyau, itu takutlah kalian akan satu hari di mana salah satu situasinya, kondisinya demikian. La yajzi walidun an waladihi. Ya, seorang orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Demikian juga anak terhadap orang tuanya. Inna wa'dallahi haqqun. Inna wa'dallahi haqqun. Ya, sesungguhnya janji Allah itu hakun. Di situ artinya hakun itu kan yang benar, pasti benar, itulah hakun ya. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Nah, ini yang diantaranya yang dijanjikan Allah itu adalah hal-hal seperti ini. Situasi yang tadi disebutkan bahwa itu di akhirat gitu ya. Nanti di akhirat orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya, anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Nah, kalau di dalam ayat yang lain kan ya, yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka itu hanya amalnya sendiri. Di antaranya ayat ini kan wa alaisa lil insani illa masa'a. Nah, Allah sudah menetapkan demikian nih. Artinya jangan mengandalkan orang lain, nggak bisa. Anak mengandalkan orang tua mengandalkan anak, siapapun mengandalkan siapapun nggak bisa. Wa alaisa lil insani illa masa'a, dan tidak akan ada dan dan tidaklah ada bagi siapapun illa masa'a, kecuali apa yang dia usahakan sendiri, kecuali apa yang dia amalkan sendiri. Artinya tidak akan ada katakanlah nih orang tuanya soleh, orang tuanya banyak amal, luhurnya orang yang terpandang, yang mulia, terhormat, nggak ada kaitan dengan seseorang meskipun itu garis keturunannya. Dan salah satu bukti itu yang nyata, anaknya Nabi Nuh, di mana Nabi Nuhnya sendiri seorang nabi, itu pasti soleh, pasti masuk surga, di surga yang tertinggi. Tapi anaknya, meskipun statusnya anak kandung dari Nabi, tetap saja kalau dia durhaka, dia celaka. Dan sebaliknya, misalnya Nabi Ibrahimnya iya, tapi orang tuanya malah musyrik, pembuat berhala, dan diberitahu, diajari, ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim itu kan tetap saja tidak mau. Nabi Ibrahim kan nggak bisa menyelamatkan apa-apa. Nah, bahkan ada hadis yang menerangkan yang ini kan, yang pertama lari menjauh ketika bertemu dengan bapaknya itu adalah Nabi Ibrahim. Nanti di akhirat gitu ya, yang pertama kali lari menjauh ketika bertemu dengan ayahnya sendiri itu adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama lari ketika bertemu dengan anaknya yaitu Nabi Nuh. Artinya boro-boro menyelamatkan, ketemu saja sudah lari. Entah mungkinnya lari itu atau tega gitunya, tega mencik orang Sunda aduh ningali orang tuanya, ningali bapaknya, ningali anaknya, sebutan tuh bapakna sorangan, pamajikanna sorangan, anakna sorangan, cari laka. Mereka tidak tega, lebih baik lari menjauh lah, tidak mau melihat gitunya bagaimana mereka celaka. Nah, wa yaquluna, orang-orang yang durhaka itu mengatakan, mata hazal wa'du in kuntum shodiqin, kapan yang kalian janjikan itu? Ya, kapan yang kalian janjikan itu terjadi? In kuntum shodiqin, jika kalian benar. Nah, di sebelumnya tadinya setelah Allah memerintahkan
Rasulullah SAW untuk menyampaikan ancaman dari Allah kepada orang-orang kafir, yaitu azab, yaitu siksaan dari Allahnya, agar mereka takut, ya agar mereka takut. Seperti di surat Luqman tadi, Allah memerintahkan harus takut, Allah memerintahkan takut gitu ya, wakhsyau, takutlah kalian. Nah, di mana yaitu tadinya ancaman dari Allah, azab dari Allah itu tidak ada yang ringan, tidak ada yang enteng, baik di dunia ataupun di alam atau di akhirat gitu ya. Nah, kalau benar Allah mengazab ketika di dunia, manusia juga menerimanya gitu ya, menerima azab itu berat. Ya apalagi itu, apalagi di akhirat. Ya, setelah Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan ancamannya azab dari Allah kepada orang-orang yang durhaka, terutama orang-orang kafir. Kemudian di ayat berikutnya tadinya Allah menerangkan apa yang dikatakan oleh mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh mereka itu setelah, kalau dulu itu ya Rasulullah SAW menyampaikan ancaman azab dari Allah, mereka malah mengatakan, mereka malah meminta bukan kejelasan apa namanya, karena maksudnya mengejek ya, mereka itu maksudnya mengejek dan maksudnya mengingkari, dan mereka malah minta diterangkan kapan itu waktu yang disebutkan itu akan terjadi. Tapi dengan nada itunya, dengan nada mempermainkan, dengan nada mengejek, dengan nada merendahkan. Nah, mereka mengatakan seperti yang dimuatnya di ayat ini, wa yaquluna, mereka mengatakan, mata hazal wa'du in kuntum shodiqin. Ya kapan yang dijanjikan itu terjadi jika kalian benar. Nah, ini mereka gitu ya, mereka ini menanyakan tentang waktu terjadinya kiamat. Mereka ini menanyakan kapan kalau itu benar nih. Ini yang Allah ancamkan itu sejak di ayat 16. Ya, di ayat yang ke 16-nya. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kalian merasa aman apabila Allah yang di langit itu membuat gitu ya, membuat atau menenggelamkan kalian apabila bumi itu berguncang. Nah, mereka itu mengejek, mana gini, bumi aman-aman saja. Atau ya amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiban. Atau apakah yang manusia yang di bumi itu merasa aman kalau Allah mengutus, kalau Allah menurunkan hujan badai yang besar. Fasata'lamuna kaifa nazir, manusia atau kalian itu akan tahu bagaimana peringatanku tersebut. Nah, tapi bagi orang-orang yang ya dasar orang-orang yang durhaka, ya dasar orang-orang durhaka, ketika disampaikan ancaman dari Allah itu mereka malah mempermainkan, mereka malah mengejek, mereka malah mengolok-olok, malah minta disegerakan. Kalau benar kapan coba? Ya mata ya qaumata iduna bihi minal qiyamah wal hasyri wal azabi wan nari fil akhirah. Ya, mereka mengatakan kapan terjadinya apa yang kalian janjikan kepadaku ini, apakah itu kiamatkah, dikumpulkankah, adanya azabkah neraka di akhirat, atau yang tadi mana ancaman Allah menenggelamkan gitu ya, menenggelamkan manusia di bumi, atau Allah mengutus hujan badai yang besar, nggak pernah terjadi. Jika in kuntum ya Muhammad wal mu'minuna bihi shodiqina fima tad'unahu. Ya, jika kamu wahai Muhammad dan juga orang-orang yang percaya akan tersebut
fa'akhbiruna bihi, maka terangkanlah kepada kami kapan hal itu akan terjadi. Nah, maka Allah menjawabnya di ayat berikutnya, katakanlah innamal ilmu indallah wa innama ana nadzirum mubin. Dan jawablah oleh Muhammad, innamal ilmu indallah, hanyalah ilmu tentang hal tersebut ada pada Allah, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Wa innama, dan hanyalah aku ini, wa innama ana, dan hanyalah aku ini nadzirum mubin, seorang pemberi peringatan yang nyata. Banyak tapi anehnya gitunya, ada yang dari tanggal lah, dulu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ada yang meramal. Nah, di tanggal tersebut karena angkanya 12 diramalkan itu terjadi kiamat. Pokoknya dikaitkan dengan tanggal-tanggal demikian gitu ya. Nah, yang percaya dulu itunya, yang percaya dengan ramalan percaya gitu, tapi kalau dengan apa yang dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya, mereka nggak percaya. Sampai mereka sibuk mempersiapkan kiamat. Mereka sibuk mempersiapkan kiamat. Ya, sibuk mempersiapkan kiamatnya itu dengan apa yang terpikir oleh mereka. Saya ingatnya ada tayangan di televisi dulu ketika muncul gitu orang yang mengatakan demikian gitu ya, ramalan bahwa kiamat itu terjadi pada tanggal tersebut. Dulu ada tayangan di televisinya, sampai orang-orang itu ini beritanya dulu di Amerika kalau nggak salahnya, di Amerika, sampai orang-orang itu kemudian belanja ke supermarket untuk mempersiapkan karena tidak akan kemana-mana, mereka takut celaka kalau keluar. Mereka kemudian mempersiapkan banyak makanan lalu bersembunyi di bunker pada tanggal tersebut. Emang bunker gak akan hancur apa? Dasar pikiran jelema itu. Meuli helm nu meuli helm nu kuat itu. Dasar jelema nu kapikir kitu. Kenapa gitu ya? Mereka itu bersikap demikian, artinya pada diri mereka ada percaya terhadap ramalan tersebut. Sehingga mereka berpikir bagaimana nih supaya selamat apabila kiamat itu benar-benar terjadi pada tanggal tersebut. Ya, dengan apa yang terpikir oleh mereka demikian. Belanja ke supermarket, bukan stok makanan banyak lah, karena mereka bayangkan gitu kalau di luar itu akan hancur, banyak korban. Nah, kalau diam di bunker mereka akan selamat. Makin baiklah ada sakit udah kepikir khawatir cik orang teh sakitu meureunjeun disebut kiamat teh cik manehna mah. Padahal kan ya apa namanya kalau di Quran itu di hadisnya Allah sudah menerangkan kiamat itu kan, diantaranya lah di surat yang pendeknya yang kita hafal, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu diguncang seguncang-guncangnya. Bumi itu kalau diguncang pasti amburadul bumi. Karena bumi itu kan terdiri dari bagian-bagian yang terpisah-pisah. Kalau diguncang pisah berarti hancur. Betul-betul hancur lebur. Bahkan kan kalau menurut hadis tentang yang ini bahwa Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Ternyata bumi itu kan oleh Allah diremas-remas. Hancur pasti. Nah, ini yang oleh mereka hanya dijadikan bahan olok-olok, bahan permainan. Mereka menanyakan kapan waktunya itu terjadi. Nah, di ayat berikutnya Allah memerintahkan, jawablah oleh Muhammad, innamal ilmu indallah, hanyalah ilmu, artinya yang tahu persis tentang kapan kiamat itu terjadi hanya Allah. Nah, di hadis yang ini juga di hadis yang ini hadis populer nih, yang Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan.
Setelah Rasulullah menjawab semuanya, kemudian ditanya tentang kapan kiamat itu terjadi. Nah, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Ditanya tentang kapan kiamat, Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kalau soal ini baik Rasulullah yang ditanya ataupun yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ternyata yang bertanya itu kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak tahu, Rasulullah juga tidak tahu. Jadi benar-benar nih tentang kapan persisnya terjadi hari kiamat tidak Allah beritahukan kepada satupun dari makhluknya. Ya baik, ya katakanlah baik itu malaikat atau manusia, nabi sekalipun tidak diberitahu tentang kapan terjadinya kiamat. Tapi Al-Quran menyebutkan kiamat itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau di Quran itu bahasanya bagtatan, ini diantaranya nih ada beberapa ayat sebetulnya yang menerangkan demikian, yang menerangkan kiamat itu terjadi secara tiba-tiba. Ini karena di ayat ini ya Rasulullah diperintahkan untuk menjawab, mereka mengatakan kapan kiamat itu terjadi. Allah memerintahkan innamal ilmu indallah. Nah, hanyalah ilmu tentang hal tersebut ada pada Allah atau hanya Allah yang tahu. Sebentar nih ayat yang menerangkannya ya, bahwa kiamat itu terjadi secara tiba-tiba. Perlu tidak ada di Yatenu. Itu kata-kata bagtatan itu artinya tiba-tibanya kiamat itu akan terjadi secara tiba-tiba. Nah, kemudian ini juga nih ada hadis yang menerangkan kiamat itu terjadi ketika manusia itu, Rasulullah menyebutkan beberapanya, ada yang sedang berjual beli. Jual beli itu katakanlah si pembeli, si pedagang sudah menyerahkan barangnya, kemudian sudah jadi deal, terjadi kiamat. Ketika orang sedang menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, ada orang yang sedang mengurus ternaknya, ada orang yang sedang mengurus air. Ini semuanya menunjukkan bahwa manusia itu sedang dalam kegiatan seperti biasanya, seperti sehari-hari saja, seperti itulah. Ya, ini menunjukkan betul-betul tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Semua manusia sedang berkegiatan seperti biasanya. Di dalam hadis tadinya yang sedang bertransaksi, berdagang gitu. Ada yang sedang makan, menyuapkan makanannya, ada yang sedang mengurus ternaknya, mengurus air. Kiamat itu terjadi benar-benar tanpa ciri-ciri secara fisik lah gitu ya, tanpa tanda-tanda sama sekali. Dan soal waktunya, innamal ilmu indallah, ilmu tentang hal tersebut hanya pada Allah. Tadi Rasulullah SAW pun di hadis tadi ketika ditanya kapan kiamat, Rasulullah menjawabnya diplomatis, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian ini yang penting nih, ada hadis tentang, ada juga dulu sahabat seorang Arab gunung, orang Arab Badui, yang bertanya kepada Rasulullah tentang kapan terjadi kiamatnya. Rasulullah menjawab dengan sangat bijaknya untuk orang Arab Badui ini. Ketika bertanya kapan kiamat itu terjadi, Rasulullah SAW menjawab kurang lebih seperti ini, jangan tanya soal kapan. Tidak penting, artinya jangan tanya soal kapan itu terjadi, itu tidak penting. Rasulullah menasehati yang paling penting adalah kamu sudah mempersiapkan apa. Yang paling penting adalah kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapi terjadinya kiamat. Itu sudah dinasehatkan oleh Rasulullah SAW ya, kepada seorang Arab Badui ketika menanyakan kapan kiamat itu terjadi. Memang sebetulnya nggak penting kan, mau hari ini, mau besok, mau minggu depan, mau tahun depan, mau abad depan.
Terserah Allah artinya, karena Allah lah yang tahu waktunya kapan itu terjadi. Dan yang terpenting bagi manusia adalah ya beramal lah, itu intinya ya. Apa yang sudah kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapinya? Amal nih yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kamu sudah beramal apa untuk sebagai persiapannya untuk menghadapinya? Nah, kalau bertanya kepada Rasulullahnya seperti yang di sini, mereka bertanya kepada kamu, kapan kiamat itu terjadi? Allah memerintahkan, jawab olehmu. Kul, katakanlah olehmu Muhammad, innama ilmu zalika indallah, hanyalah ilmu tentang hal tersebut itu hanya ada pada Allah. Fala ya'lamu waqta sa'ati wal azaba ala ta'yini illallah, maka tidak ada yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi, kapan azab itu benar-benar itu akan ditimpakan oleh Allah. Itu hanya Allah yang tahu. Lakinnahu amaroni an ukhbirakum. Aku hanya diperintahkan untuk mengabarkannya, untuk memberitahukannya kepada kalian, kepada seluruh manusia, anna haza kainun wa waqi'un la muhalata, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah itu pasti akan terjadi, la muhalata, tidak mungkin tidak, artinya pasti, yakin itu akan terjadi. Fahzaruhu, maka berhati-hatilah kalian. Ya, maka perhatikanlah, maka berhati-hatilah kalian tentang hal tersebut. Itu yang tadi ya, seperti yang Rasulullah nasihatkan kepada seorang Arab Badui yang menanyakan kapan kiamat. Seolah-olah Rasulullah menjawab demikian, jangan menanyakan tentang hal itu, tidak penting kapan kiamat itu terjadi. Ya, yang paling penting adalah sudah beramal apa untuk sebagai persiapannya untuk menghadapinya. Nih, fahzaruhu, berhati-hatilah kalian. Wa inna ma'ana munzirun lakum, aku ini hanya menyampaikan peringatan, menyampaikan ancaman tersebut, bukan Rasulullah yang mengancam. Ya, bukan Rasulullah yang mengancam ya. Rasulullah itu hanya menyampaikan ancaman dari Allah. Yang saya katakan tadi, ancaman dari Allah tidak ada yang ringan. Ya, ancaman dari Allah itu semuanya berat, dan memang kenyataannya demikian. Misalnya apa yang sudah Allah timpakan gitu ya. Misalnya apa yang sudah Allah timpakan kepada kaum-kaum terdahulu, yang di dalam Al-Quran kan Allah memuat kisah kaum terdahulu. Apabila Allah sudah benar-benar menimpakan azab kepada mereka, nggak ada yang selamat ya. Jadi misalnya nih yang populer lah ya, yang populer itu ya. Yang populer misalnya bagaimana Allah menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh. Hanya yang taat, hanya yang beriman, yang taat kepada Nabi Nuh yang selamat, yaitu mereka yang ikut naik ke kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Sementara orang kafir mereka bukan, malah menertawakan. Mereka menertawakan, mereka menganggap Nabi Nuh orang gila, membuat kapal di tengah gurun. Membuat kapal yang besar gitu di tengah gurun, mau katakan kalau dulu orang mengatakan ini mau berlayar di mana coba. Padahal Allah yang sudah merencanakan menimpakan azab kepada mereka dengan cara demikian. Allah yang memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapalnya. Kemudian kaum Nabi Lut, kaum kaum LGBT hayang siga kitu berenanda nu ayeuna teh. Bagaimana Allah dulu menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut, yaitu dengan cara kan sangat mudah lah. Apa sih yang sulit, apa yang berat bagi Allah itu kan nggak ada.
Allah menimpakan azab kepada mereka dengan menghujani mereka itu dengan hujan batu sambil dibalikan hingga rumah mereka itu atapnya menghadap ke bawah hanya dalam waktu sekejap. Hanya dalam waktu sekejap Allah menimpakan azab kepada mereka itu dini hari sebelum terbit matahari sudah rata semuanya hilang, semuanya tenggelam. Dan itu berat bagi mereka, sangat berat. Itu kan dirasakan, dihujani batu, kemudian rumahnya dibalikan. Dan hanya dalam waktu yang ya sekejap lah datang Allah menimpakan azab dini hari sebelum terbit matahari sudah rata, semuanya sudah hilang. Nah, kaum Nabi Nuh juga sama, Fir'aun juga sama. Ternyata dulu ketika Allah menimpakan azab itu sangat mudah, dia Fir'aun mau dilelap apa namanya, dilelap-lelapnya lo bete nginum Fir'aun teh paehan teh. Sugan teh kuat itu dilelapkan ternyata mati. Nah, fahzaruhu, maka berhati-hatilah, perhatikanlah. Wa inna ma'ana munzirun lakum, aku ini hanya menyampaikan ancaman dari Allahnya, yang mengancam itu Allah, bukan Rasulullah SAW. Unzirukum wa ukhawifakum akibata kufrikum, ya, aku memperingatkan akan akibat, aku menyampaikan peringatan kepada kalian tentang akibat dari kekufuran, akibat dari kedurhakaan kalian. Fa'alayyal balagu wa qad adaituhu lakum, aku ini hanya menyampaikan dan sudah aku lakukan. Ya, Rasulullah itu kan hanya melaksanakan tugas. Itulah yang Allah perintahkan, sampaikan ancaman kepada mereka. Ya, Rasulullah pasti menyampaikan. Mereka ini seolah-olah diancam oleh Rasulullah gitu ya, kemudian marah kepada Rasulullah. Marah gitu ketika menyampaikan ancaman tersebut. Innama ana nazirum mubin, jadi katakanlah olehmu Muhammad, aku ini hanya menyampaikan. Sama sikapnya ya, sebetulnya sama sikapnya orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka sampai hari ini sikapnya sama. Ketika disampaikan ancaman azab kepada mereka, mereka malah marah kepada orang yang menyampaikan ancaman tersebut. Nah, ini yang manusia tidak mau, makanya inginnya itu mendengar yang enak, yang membahagiakan. Padahal Allah memerintahkan, wahsyau, takutlah kalian akan hal seperti ini. Ini malah mungkin masih ingat nih yang ini nih ya. Artinya untuk taat, untuk benar-benar gitunya, untuk benar-benar taat kepada Allah itu kan apabila benar-benar taat, artinya ketika melaksanakan ketaatan tersebut, ketika melaksanakan ya ketaatan dan melaksanakan ibadah, berarti ketika melaksanakan ketaatan, ketika beribadah kepada Allah itu artinya ini benar-benar murni itu dengan ketaatan yang tinggi. Dengan kata lain, jadi ketika melakukannya itu dia benar-benar ikhlasnya, bahasa Arabnya dia benar-benar ikhlas, murni itu benar-benar karena memang taat kepada Allah. Nah, di mana kan ini unsur ketaatan, unsur ikhlas itu yang satu kan, yang pertama nih ya, yang paling mendasar adalah harus memiliki rasa rumasa. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Rumasa, diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diatur oleh Allah. Ini harusnya dimiliki. Nah, kemudian ada rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut ya, nah sebutnya ada kasihan mat kumaha. Harus ada rasa takut kepada Allah. Apalagi ini di banyak ayatnya Allah sudah menyampaikan ancamannya. Kemudian kan ada rasa roja atau berharap kepada Allah, karena memang Allah menjanjikan balasan kalau manusia itu mau taat, kalau manusianya mau beribadah, kalau manusianya mau beramal. Tidak ada amal sekecil apapun yang diabaikan oleh Allah, semuanya akan diberi balasan.
Nah, puncaknya adalah kalau sudah muncul rasa cinta kepada Allah, itu rasa rumasa, kan rasa takut, berharap, dan puncaknya adalah sampai muncul di dalam diri itu rasa cinta kepada Allah. Nah, kembali lagi ke sini nih. Innama ana nazirum mubin, ayatnya sampai di sana nih ya. Jadi katakanlah oleh Muhammad kepada mereka yang mengejeknya, yang yang mempermainkan dengan mengatakan kapan, mana azabnya, sampai hari ini nggak ada. Hidup kita ini enak-enak saja. Hidup kita ini tenang-tenang saja, enak-enak saja. Bahkan banyak kan orang kafirnya orang-orang kafir yang mereka ini malah jadi konglomerat. Mereka ini orang terkaya kesekian di dunia, kafir kok, padahal mereka, mana hidup kami ini enak gitu ya, hidup kami ini seperti itu, malah seolah-olah gitunya Allah itu memberikan banyak kenikmatan kepada mereka. Nah, padahal ya, kemarin juga sudah disampaikan di surat Luqman ayat 23 kalau nggak salahnya, fala yahzunka kufruhum, fala yahzunka waman kafaro fala yahzunka kufruh. Ini Allah menghibur gitunya, menghibur Rasulullah SAW. Kalau ada yang kafir, janganlah membuat kamu sedih. Ya, waman kafaro, barang siapa kufur, fala yahzunka kufruhu, janganlah membuat kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Ilaina marji'uhum, hanya kepada kamilah mereka nih orang-orang kafir ini akan dikembalikan. Ilaina marji'uhum, hanya kepada kamilah orang-orang kafir itu akan dikembalikan. Wa nunabbi'uhum bima amilu, dan kami akan mengungkap semua apa yang mereka lakukan. Innallaha alimun bizati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati manusia. Nah, ayat berikutnya, numati'uhum qalilan, kami memberikan kenikmatan, iya gitulah Allah memberi kenikmatan kepada mereka. Numati'uhum qalilan, kami memberi kenikmatan kepada mereka, qalilan teh sedikit, sebentar, seolah-olah mereka itulahnya tadinya, seolah-olah mereka nih orang-orang yang durhaka ini hidupnya nikmat, senang itu, padahal mereka orang-orang yang durhaka. Tsumma nadtaruhum ila azabin ghalid, kami akan kembalikan mereka ke dalam azab yang ghalid, mun ombak tema yang menggulung gitu, yang besar. Kalau di dunia ya seperti itulahnya mereka mendapatkan kenikmatan, iya kenikmatan dunia yang sifatnya nisbi, bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Justru dengan seperti itu mereka malah merasa merasa dimuliakan lah, terlalu ini nih ya. Mereka merasa disayangi itulah. Mereka merasa disayangi oleh Allah. Mereka itu merasa oleh Allah itu diberi apapun itu yang mereka inginkan. Padahal maksud Allah demikian, numati'uhum qalilan, kami memberikan kepada mereka itu sedikit, dan itu pun sebetulnya ya Allah memberikannya itu dengan kemurkaannya. Tsumma nadzaruhum ila azabin ghalid, kami akan membalikan keadaan lah sebutnya. Kami akan membalikan keadaan mereka itu akan masuk ke dalam azab yang ghalidz, gitulah, ombak tema besar yang menggulung itunya, seperti seseorang gitu yang kena oleh ombak yang besar, ya mereka nggak akan bisa apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya nih, rangkaiannya sampai ayat sini nih ya, sampai ayat ini nih ya, dari ayat 20 sampai ayat 27 nih. Nah, kemudian Allah menerangkan bagaimana sejatinya gitunya orang-orang kafir setelah mereka itu benar-benar
menghadapi azab dari Allah. Falamma ra'auhu zulfatan, ketika mereka melihat azab itu sudah dekat kepada mereka, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka berubahlah wajah orang-orang kafir. Yang asalnya ya wajah itulah yang asalnya wajah mengejek, wajah yang mengolok-olok, mempermainkan. Falamma ra'auhu zulfatan, ketika mereka melihat azab dari Allah itu sudah dekat, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka berubahlah seketikanya wajah orang-orang kafir menjadi menjadi wajah yang kalau asalnya si'at atau buruk sihnya, maka buruklah itu wajah orang-orang kafir, artinya wajah mereka berubah menjadi wajah yang menyedihkan, wajah-wajah yang kelihatan kengerian ketika melihat azab itu sudah dekat kepada mereka. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah yang dulu kalian itu menyeru, kalian meminta untuk disegerakan. Nah, sebetulnya yang tadinya orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir itu terutama, mereka ini mengejek dengan meminta disegerakan. Mana kalau benar itu coba segerakan saja sekalian. Nah, Allah ini kan sudah yang tadinya sebetulnya kan kiamat itu sudah ditetapkan waktunya, tapi kapannya itu hanya Allah yang tahu. Kiamat itu pasti terjadi karena waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya kalau persisnya kapan tidak diberitahukan kepada siapapun. Allah tidak memberitahukan tentang kapan kiamat itu kepada satu pun gitu dari makhluknya, malaikat kah, manusia, yang lain semuanya tidak ada yang diberitahu. Tapi itu pasti terjadi. Nah, kalau orang kafir mengatakan, mana kalau itu benar, coba segerakan saja gitu sekalian. Allah itu tidak akan mengubah waktu yang sudah ditetapkan karena permintaan mereka. Ya, Allah tidak akan memajukan gitunya ataupun mengundur. Allah tidak akan memajukan ataupun mengundur kapan kiamat itu terjadi, sudah ditetapkan. Nah, karena orang kafir itu minta mana segerakan saja sekalian, Allah tidak akan memajukan hari kiamat segera terjadi karena permintaan mereka. Allah hanya mengatakannya tungguan pokoknya tinggal ikeun engge. Di surat naon tetenya ada beberapanya yang saya ingatnya. Katakanlah kepada mereka, tunggulah karena aku juga sama, aku pun sedang menunggu. Ayat naon tetenya sugan ketemu nih ya. Iya mah. Katakanlah kepada mereka ya tunggu saja gitu, artinya ya tunggu saja kiamat terjadi karena aku juga sama sedang menunggu. Ada beberapa ayatnya yang saya ingat di beberapa surat itu yang Rasulullah mau diperintahkan mengatakan kepada mereka yang meminta kiamat itu disegerakan, azab Allah itu disegerakan. Rasul diperintahkan mengatakan demikian, ya tunggulah azab tersebut, tunggulah hari kiamat itu karena itu pasti terjadi karena kami juga sedang menunggu. Atur ayat berapa? Atur ayat 31. Gimana? Atur teh surat ke berapa? 52. Atuh ayat teh inget dina ayat Quran teh nu belah mana itu ayat. Ini ya, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Ya, katakanlah oleh Muhammad, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Nah, itulahnya ini diantaranya nih ada ayat yang demikian nih. Ya, katakanlah oleh Muhammad, tunggulah.
Karena mereka yang meminta itulah tadi sambil mengejek, wah mana kalau benar itu kiamat, kalau benar azab dari Allah segerakan saja sekalian. Nah Rasul diperintahkan mengatakan seperti ini, katakan kepada mereka, tunggulah. Fa inni ma'akumul minal mutarabbisin, karena aku juga seperti kalian sedang menunggu. Di semua orang sebetulnya sama. Baik Rasulullah SAW yang yakin atau orang-orang yang beriman yang yakin akan terjadinya kiamat, yakinnya adanya balasan dari Allahnya berupa surga dan neraka, ataupun orang-orang yang tidak percaya atau ada orang yang ragu, sama saja semua manusia ini seperti di ayat ini, semua manusia itu sedang menunggu, hakikatnya nih ya, sedang menunggu terjadinya kiamat. Mau ada yang ingin segera kah, mau ada yang ingin masih lama kah, ada yang tidak mau itu terjadi, nggak ada urusan dengan manusia yang katakanlah yang ingin segera atau ingin lama, tidak ingin terjadi. Kiamat itu sudah ditetapkan, tapi hanya Allah yang tahu. Nah bagi yang yakin seperti Rasulullah SAW ya seperti ini, Rasulullah di ayat 31 ya, katakanlah kepada mereka, tunggulah hal itu, karena kami juga sedang menunggu. Rasulullah itu yakin, ya Rasulullah itu yakin kiamat itu terjadi, makanya ya saya juga menunggu kiamat itu terjadi. Karena itu ya, yang tadi itunya anna hadza kainun waqi'un la muhallata, bahwa hal tersebut itu pasti benar-benar terjadi, tidak mungkin tidak, karena Allah sudah menerangkan. Mau percaya mau tidak, mau ingin segera mau ingin masih lama, sama, kiamat itu sudah ditetapkan waktunya. Semua orang sedang menunggu terjadinya hari kiamat. Nah ketika mereka, nah ini sudah di akhirat nih yang dikisahkan di yang yang Allah terangkan di ayat ini. Falamma ra'auhu zulfatan, nah ketika orang yang durhaka itu melihat azab itu sudah dekat kepada mereka, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka berubahlah wajah mereka, gitulah orang-orang kafir terutamanya, menjadi buruk, menjadi ya, sangat kelihatan rasa kengerian, ketakutan, penyesalan di wajah mereka. Jadi katakanlah kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ini nih yang dulu kalian tad'un, yang kalian minta itu, mana segerakan. Itu bisa disegerakan, karena Allah tidak akan mempercepatnya, memajukan waktu terjadinya kiamat karena permintaan orang-orang yang tidak percaya ingin disegerakan. Nggak akan demikian. Tetap saja kiamat itu pada waktu yang sudah ditetapkan. Adapun yang ingin mana segera, katakan Muhammad kepada mereka, tungguan. Itulahnya tadinya di ayat tadi, tungguan. Kami juga sama sedang menunggu. Dan penjelasannya nih dari sini nih. Falamma ra'amul azabal mau'udu bihi, ketika mereka itu melihat azab yang dijanjikan, qoriban fid dunya, dekat nih ketika di dunia, wa qamatil qiyamatu wa syahadahal kufar, dan ketika benar-benar terjadi kiamat, orang-orang yang durhaka itu betul-betul menyaksikan, mengalami sendiri kejadian demikian. Wa ra'au annal amro kana qoriban, dan mereka melihat bahwa apa yang telah Allah tetapkan itu sudah dekat. Jadi sebetulnya di mananya, di ayat apa nih yang menerangkan yang ini nih, waktu dunia gitu katakannya. Waktu dunia itu maksudnya sejak dulu itu Allah menciptakan, sejak dulu Allah menciptakan sampai kiamat, itu waktu dunia itu kan. Karena setelah kiamat itu kan akhirat gitu, waktu akhirat disebutnya. Sejak dulu itu Allah mulai menciptakan sampai terjadi kiamat, itu entah berapa ribu, mungkin juta tahun sih.
entah sudah berapa ribu, mulai dari Nabi Adam lah katakan, sejak manusia pertama itu Nabi Adam sampai hari ini atau sampai kiamat, itulah waktu dunia. Nanti kan akan dihilangkan, dihancurkan semuanya, gantilah dengan alam akhirat. Nah, waktu dunia ini berapa lama? Ya kita ini sekarang nih, kita ini saja sekarang nih ya dibandingkan, bukan dibandingkan, diukur gitu dari waktu Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir diutus oleh Allah itu kan 15 abad yang lalu. Sampai hari ini sudah 15 abad, 1400, sekarang Hijriah kan 1445. Apalagi kalau mundur ke zaman-zaman sebelumnya. Pokoknya dari Nabi Adam gitulahnya, manusia pertama di dunia sampai terjadi kiamat. Ini berapa lama? Bisa jadi ribuan atau jutaan tahun nih. Apa itu lama? Ternyata ada ayat yang menyebutkan itu ibarat satu kedipan mata dari waktu yang abadi kan. Waktu itu nggak akan ada akhirnya. Waktu itu nggak akan ada akhir, yang berganti peristiwa, kejadian, berganti-ganti. Waktu terus berjalan. Kiamat juga kan ada waktunya. Kemudian setelah kiamat, kejadian apa? Kan itu juga ada waktunya semuanya. Dan waktu ini abadi. Jadi sebetulnya di mata Allah itu waktu dunia gitulahnya, waktu dunia mulai dari manusia pertama sampai kiamat, Allah menyebutnya itu hanya ibarat sekedipan mata dibandingkan dengan waktu yang seluruhnya tanpa batas, tanpa akhir, tanpa ujung. Artinya kehidupan alam dunia ini amat sangat sebentar. Ya amat sangat sebentar, dan nanti ini akan terasa. Ini akan terasa setelah orang-orang kafir di neraka, diantaranya mereka ditanya berapa lama kalian hidup di dunia. Kalau nggak asal tinggal setengah poe, mereka akan mengatakan demikian. Rasanya waktu hidup di dunia itu seperti hidup hanya setengah hari. Artinya mereka merasakan ya hidup di dunia itu betapa sangat sebentar itu di dunia. Itu nanti ya terasa setelah masuk neraka. Ayat apalah gitunya yang di antara obrolan atau ketika ditanya orang kafir itu berapa lama kalian hidup di dunia? Ayat apa? Al-Mu'minun separuh deui ayat apa? Geus kabaca. Al-Mu'minun ayat berapa? Al-Mu'minun ya, surat ke 23-nya. Kita lihat nih ayatnya nih. Parodi ayat tamat tadi kabaca mah geus tinu kali itu aduh. Ayat 112. Coba kita lihatnya ayat biar yakin nih ya. Ayat 112. Qala kam labistum fil ardi, dan Allah nih, Allah berfirman nih, bertanya nih, kam labistum fil ardi, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi itu hanya sehari atau bahkan hanya setengah hari. Fasalil adina, maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Qala in labistum illa qalilan. Tayanya in labistum illa qalilan. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Singkat hidup di bumi ini. Pendek gitunya jatah usia dengan saeutik berarti. Artinya kan kalau tidak dimanfaatkan, nah iya di antara nanti di akhirat penyesalannya. Berapa lama kalian hidup di bumi? Namun setengah poe japirage. Padahal menurut Allah bukan setengah hari. Sebetulnya waktu dunia ini Allah mengibaratkannya itu hanya sekedipan mata sebetulnya. Artinya sangat sebentarnya hidup di dunia ini, sangat sebentar nih. Bahkan nanti setelah di akhirat mereka mengatakan seperti ini, kami hidup di dunia ini hanya satu hari atau bahkan hanya setengah hari. Ya qala qul in labistum illa qalila.
Allah berfirman, tidaklah kalian hidup di dunia itu kecuali hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui. Ini pelajaran dari sini nih ya. Mereka malah ingin kiamat itu disegerakan, padahal nanti setelah di akhirat yang usah kodong hidup di dunia teh. Nah, mereka juga ada nih ya, ada yang di ayat mana nih? Di surat Al-Munafikun. Di surat Al-Munafikun ayat 10-nya, ayat kedua terakhir. Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dengan apa yang telah kami rezekikan. Sebentar nih ya, ini tentang ini nih, karena juga terkait dengan yang kemarinnya, bahwa harta itu kan tidak akan milu gitu, tidak akan ikut ke akhirat. Yang ikut itu amal. Makanya kalau saya katakan ya, dari harta jadikan amal supaya terbawa hartanya. Kalau tidak dijadikan amal, harta itu tidak akan ikut. Kita mengenal sahabat yang paling kayanya, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang sampai menjadi salah seorang yang masuk surga tanpa hisab gitu ya. Abdurrahman bin Auf ini salah satu nih sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Tentu kan ini orang istimewa. Amalnya pasti kan masuk surga dengan beramal. Ini amalnya istimewa. Nah, amal Abdurrahman bin Auf itu terkenal dengan ya hartanya, karena dia yang paling sahabat paling kaya. Tapi ada hadis yang ini kan, inna Rasulullah SAW ajwadun nas. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak berarti infak sedekahnya. Abdurrahman bin Auf itu kalah oleh Rasulullah. Kalah itu bukan soal nominalnya. Kalau nominal ya kalah lah pasti. Abdurrahman bin Auf nominalnya besar. Tapi soal sering dan banyak, nggak akan ada yang mengalahkan Rasulullah. Padahal Rasulullah bukan orang yang banyak uang. Ya Rasulullah itu bukan orang yang banyak uang. Ya Rasulullah itulah rumahnya seperti itu. Ini kan jadi antaranya yang menyedihkan itu rumah tangga Rasulullah SAW, kan Aisyah yang mengatakan 2 bulan saya nggak masak. Sedih tanya 3 purnama di hadis nama 3 purnama tanya 2 bulan, benernya 2 bulan itu Aisyah itu tidak masak. Kami hanya makan 2 benda hitam, yaitu hanya kurma dan air putih yang dimakan oleh Rasulullah dan Aisyah selama 2 bulan. Ya kadang-kadang kalau ada tetangga aninya, kalau kadang ada tetangganya gitu, ada sahabat yang ngasih makan gulai kakara. Ya orang mati gitu-gitu tuh ngerasa antenya, tapi meni ripuh nih asa berat. Rasulullah mengalami hal seperti itu. Tapi Rasulullah SAW itu kan ajwadun nas. Soal sodakohnya nggak kan ada yang mengalahkan Rasulullah. Tapi bukan soal jumlah nominalnya, bukan. Bukan soal jumlah nominalnya, Rasulullah itu ajwadun nas, ya yang paling dermawan, yang paling banyak berinfak sedekah. Kalau soal jumlah nominal ya kalah pasti oleh Abdurrahman bin Auf, tapi soal sering dan banyaknya nggak akan ada yang mengalahkan Rasulullah. Nah itu artinya dari apa namanya yang beliau miliki, bukan dengan jumlah yang banyak. Dari apa yang beliau miliki itu yang tadi berarti jadikan amal. Nah itu yang akan terbawa ke akhirat. Ini soal sodakoh nih ya, soal sodakoh, infak sodakoh, Rasulullah SAW nggak akan ada yang mengalahkan. Masa sih Rasulullah kalah sama sahabat? Bahkan kan para sahabat juga tahu tentang hal ini kan dari Rasulullah. Di antaranya kan yang mengatakan mana kosot sodakotun min malin. Sodakoh itu tidak akan mengurangi harta kamu, yang ada malah bertambah, yaitu yang tadi maksudnya bertambah. Itulah yang akan terbawa ke akhiratnya, yang akan bertambah. Bahkan kan ini di dalam kitab Riqaq kalau nggak salahnya, ini hadisnya di oleh Imam Bukhari dimuat. Ini hadis yang menerangkan, kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, aku akan sodakohkan seluruhnya.
Aku hanya akan menyisakan beberapa dirham untuk membayar hutang, untuk membayar utang. Ya, kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, aku akan sedekahkan seluruhnya. Ketar disebut bawa tuh ke akhirat emas sebesar gunung Uhud deh. Bagaimana caranya? Ya jadikan amal. Dengan itu landasan ini hari landasan matematika kafir nya tuh punya uang 10.000 sedekahkeun 1.000 tinggal sabaraha, tinggal 8.000 pasti. Tapi menurut Rasulullah SAW, mana qasat shadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sangatlah nyeninya Rasulullah sangat menekankan gitu sedekah. Anu tadi kita Allah akan mengajak seseorang berbicara pada hari kiamat dengan situasi seperti tadi, lihat kanan neraka, lihat kiri neraka, di depan neraka. Maka ini kan menyebut-nyebut gitunya, lihat kanan neraka, lihat kiri neraka, di depannya neraka, diajak bicara oleh Allah, diinterogasi siapa yang yang nggak gemetar, nggak ngeri dengan situasi demikian. Kemudian Rasulullah memerintahkan, selamatkan kalian dari neraka. Ya, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikit tamroh, meskipun hanya dengan sodakoh sebutir kurma. Setengah baru netagelin sebutir. Ku sikina bungkul deh. Meskipun hanya dengan sebutir kurma teh, hanya dengan sesuap makan, seteguk air. Nah, itu sedekah lakukan, artinya harus banyak, berarti sedekah harus banyak. Jangan lihat nominal, berarti kalau nominal kalah pasti oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi soal banyak dan seringnya nggak akan ada yang mengalahkan Rasulullah. Ini sedikit lagi nih. Ya, ketika mereka melihat azab itu sudah dekat, nah barulah berubah wajah mereka gitu ya, wajah sedih, wajah duka, wajah ngeri, itulah tampaknya pada mereka. Dan dikatakan kepada mereka oleh malaikat penjaga neraka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah azab yang dulu kalian minta disegerakan. Inilah azabnya yang dulu kalian minta disegerakan. Mereka itu hadzal ladzi kuntum fid dunya tatlubunahu wa tastajilunahu bihi istihzaan. Dikatakan kepada mereka inilah yang ketika di dunia kalian memintanya, kalian meminta disegerakan dengan nada, katakanlah dengan nada mengejek, mengolok-olok, merendahkan. Ini seperti juga di surat Al-Ahqaf, ada ayat yang seperti ini, surat Al-Ahqaf ayat 22. Surat Al-Ahqaf surat ke-46-nya ayat 22. Fa'tina bima ta'iduna. Nah, mereka mengatakan, mana datangkanlah kepada kami apa yang kalian janjikan kepada kami, in kunta minnas shodiqin, jika kalian itu benar. Jadi ada ayatnya yang sejalannya, surat Al-Ahqaf ayat 22, kemudian satu lagi surat Az-Zumar ayat 47-48. Wa badalahum minallahi malam yakunu yahtasibun. Terbukalah bagi mereka dari Allah apa yang dulu sama sekali di luar perhitungan. Mereka mengira azab Allah itu seperti apa. Wa badalahu, maka dibukalah itunya, terbukalah bagi mereka azab Allah yang sesungguhnya, yang malam yakunu yahtasibun, yang pasti jauh di luar perkiraan manusia. Azab neraka itu seperti apa? Karena sehebat apapun manusia bisa membayangkan neraka ngeri, itu hanya yang bisa terbayang oleh manusia. Karena hakikatnya jauh, sama sekalinya sangat-sangat jauh lah di luar apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Sama juga dengan surga juga demikian.
Ya Rasulullah SAW kan menggambarkan surga itu la ainun ro'at wala uzunun samiat wala khotorun apa kali itu nantinya, surga itu tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak juga ada akal manusia yang mampu untuk membayangkannya. Wa badalahum sayyi'atu ma amilu, dan terbukalah bagi mereka keburukan-keburukan amal atau apa yang telah mereka lakukan. Wa haqa bihi ma kanu bihi yastahzi'un, nyatalah apa yang sebelumnya atau ketika di dunia mereka itu mempermainkan, mengolok-olok dan mengejeknya. Ya inilah manusia, mana gering ayo lagi aman-aman saja sampai sekarang. Jadi tadi punya tungguan. Seperti kata di ayat tadinya surat apa namanya tadi? Aturnya, surat aturnya tunggulah. Karena kiamat ini kan terkait dengan kiamat tadinya, karena kiamat itu sudah ditetapkan waktunya tapi hanya Allah yang tahu. Tidak akan disegerakan karena banyak yang mengejek, mengolok-olok, mana segerakan saja sekalian. Gak akan diubah oleh Allah. Juga tidak akan diundur. Waktunya sudah ditetapkan, tapi hanya Allah yang tahu. Jadi hakikatnya mau yang percaya, mau yang tidak percaya, mau yang yakin, mau yang malah menjadikannya permainan, hakikatnya semua manusia itu sedang menunggu seperti yang di surat Atur tadi. Semua manusia itu sedang menunggu datangnya hari kiamat. Dan yang terpenting lah tadinya seperti yang Rasulullah nasihatkan, nah soal waktunya sudahlah, itu hanya Allah yang tahu. Yang terpenting adalah kamu sudah mempersiapkan apa, karena itu pasti terjadi ya, karena kiamat itu pasti terjadi. Teruslah 2 hiji itu ini deh. Berarti selesainya rangkaian ayat 20 sampai 27. Nah berarti tinggal satu lagi nih. Ya, tinggal satu rangkaian lagi, yaitu ayat 28 sampai 30. Ya surat ya ini nih, surat Al-Mulk ini nih. Satu bagian terakhir nih yang belum nih ya, yang ayat di 28 sampai ayat 30.